1, 2, 3, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Farid Iqbal. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Jika misalnya kita semua sehat walafiat, sehingga kita bisa ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh geografi. Nah, di video kali ini atau part yang ketiga dari rumus pemetaan peta. Kalau yang pertama itu rumus kontur interval, yang kedua adalah rumus perbandingan skala peta, yang ketiga adalah mencari rumus titik kontur. Nah, kalau yang ini adalah rumus yang keempat. Jadi materi hari ini kita akan mempelajari tentang rumus persentase kemiringan lereng. Rumus persentase kemiringan lereng adalah merupakan rumus dari rumus perhitungan peta. Jika kurang paham rumus-rumus sebelumnya, silahkan tonton video sebelumnya. Link ada di deskripsi. Oke, kita masuk. Itu rumus persentase kemiringan lereng. Silakan ini dicermati. Ini adalah rumus dari persentase kemiringan lereng. Rumusnya kayak gimana? Rumusnya adalah kemiringan lereng sama dengan beda tinggi. Beda tinggi ini maksudnya adalah selisih dari garis kontur. Cara nyarinya gimana? Ketinggian tertinggi diambil ketinggian terendah yang ada di garis kontur. Terus beda tinggi dibagi jarak sebenarnya. Rumus jarak sebenarnya gimana? Dikali 100%. Rumus persentase kemiringan lereng memang agak berbeda dari rumus yang sebelum-sebelumnya. Jika misalnya rumus yang sebelumnya itu cuma terdiri dari satu rumus dan dua rumus, tapi kalau untuk rumus persentase kemiringan lereng atau cara buat nyarinya harus paham dulu rumus yang sebelumnya. Kalau misalnya belum paham rumus sebelumnya, silahkan kalian cek video rumus yang sebelumnya. Link ada di deskripsi. Silahkan. Kita masuk ke soal yang pertama. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Di rumus yang ini kita udah masuk yang ke-9 sekarang. Contoh soalnya seperti ini. Jadi diketahui bahwa A itu adalah 10 cm. Kita masuk pembahasan soalnya menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, yang diketahui soal ini adalah jarak A ke C, yaitu 10 cm. Ini ada di mana? Ada di peta. Berarti yang diketahui adalah JP, jarak di peta. Jarak di petanya itu adalah 10 cm. Ketahuinya lagi adalah CI. CI ini adalah kontur interval. Cara nyarinya gimana? Kontur interval itu adalah selisih garis kontur, yaitu selisih dari yang ini ke sini. Selisihnya berapa berarti? Gampang aja, 100 diambil 50, hasilnya adalah 50 meter. Ini kenapa gampang seperti ini? Karena dua-duanya udah ada di soal. Beda tinggi ini adalah selisih ketinggian tertinggi, ini diambil ketinggian terendah. Tertingginya berapa? Tertingginya adalah 100 meter. Paham? Kalau misalnya kurang paham, silakan kalian tanya. Nah, yang ditanyain apa atau yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah persentase kemiringan lereng. Beda tingginya udah ada, tinggal nyari JS-nya yang belum. Gimana cara nyari JS-nya? Rumus JS itu apa? Rumus JS itu adalah jarak di peta dikali skala, tapi skalanya ini nggak ada. Ini berapa skalanya? Berarti kita cari skalanya dulu. Cara nyari skala atau rumus skala adalah kalau misalnya CI-nya udah ketahuan, berarti dia adalah CI dikali 2000, berarti 50. 2000 dapat dari mana? 2000 ini adalah rumus kontur interval. Hasilnya 50 kali 2000, biar gampang, 5 kali 2 adalah 10. Tuh, 2, 3, 4. Hasilnya segini. Skalanya segini. Ini baru dapat skalanya. Berarti kalau misalnya udah ada skalanya, kita bisa nyari JS-nya. Rumus JS itu adalah JP dikali skala. Hasilnya adalah 1 juta. Tinggal ditambahin lagi nolnya. 1 kali 1 1. Jarak sebenarnya berarti di sini adalah cm. Tapi balik lagi nih ke rumusnya.
Nah, yang disuruh di sini jarak sebenarnya adalah meter. Karena antara ini dengan ini harus sama satuannya. Meter, kalau ini meter, ini juga meter. Kalau ini tuh, balik lagi ke sentimeter dijadiin meter, berarti nolnya hilangin 2. Dari nolnya 6 diambil 2, jadi nolnya tinggal 4. Oke, sampai sini selesai? Belum. Rumusnya adalah yang ini, BP aja ya biar gampang. Beda tinggi J per JS dikali 100%. BP nya berapa? Selisihnya tadi, selisihnya adalah 50. Beta itu dapat dari mana? Dari selisih yang tertinggi diambil yang terendah, hasilnya 50. JS nya adalah 10 meter. Ini kalau meter, kalau kilo, tapi di sini kita ngambil yang meter aja. Dikali 100%. Hasilnya adalah 5/10. Dari sini tinggal bagi lagi. 5 dibagi 10 itu berapa? 10. Oke, 5 dibagi 10. Hasilnya persen. Jawabannya adalah yang ini dia. Paham? Kalau misalnya kurang paham, silakan kalian bisa ditanyakan ke saya. Nah, dari nomor 9, oke, ini ada satu soal lagi. Kalau yang sebelumnya itu petanya mungkin lebih jelas. Kalau ini bener-bener real peta garis kontur seala kadarnya. Tapi kalau yang ini aslinya kayak gini. Nah, di soal ini adalah diketahui bahwa A ke M adalah 2 cm. Berarti dari A ke M itu adalah 2 cm. Berapakah persentase kemiringan peta tersebut? Yang harus pertama kali dilakukan adalah yang diketahui di sini adalah JP-nya. JP-nya di sini ketahuan bahwa dari A ke M, titik A ke M itu adalah 2 cm. Berarti ini jarak di peta itu 2 cm. Terus yang diketahui apalagi? Yang diketahui yang harus kita cari itu adalah CI-nya dulu. CI itu adalah kontur interval. Kontur interval ini adalah selisih garis kontur. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah ketahuan bahwa selisihnya itu adalah 25. Terus yang kita cari lagi adalah beda tingginya. Beda tinggi dari antara titik yang akan kita cari. Caranya ini gimana? Yang tertinggi diambil yang terendah. Berarti di sini 35 meter diambil 320 mm. Hasilnya ternyata beta meter CI-nya itu 25 meter. Adalah JS. JS itu jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya ini rumusnya adalah jarak di peta dikali skala, dan kita tidak ada skalanya di sini. Peta ini tidak mempunyai skala. Nah, cara nyari skala gimana? Ya, kalau misalnya udah ada CI-nya, gampang aja. CI dikali 2000. 2000 dapat dari mana? 2000 rumusnya, nggak boleh diapa-apain lagi. Itu udah rumusnya, hak patennya rumus. Satu dibanding 50.000. Ini dia skalanya. Dari sini kita cari JS-nya dulu. JP itu apa? JP itu adalah jarak di peta. Berarti yang ini nih, jarak A ke M. Jadi JP-nya adalah 2. Skalanya adalah 50.000. Oke, 2 kali 5 10. 10 ditambahin 0,4. 1 cm tapinya. Kita harus dijadiin meter. Berarti centimeter ke meter, nolnya dihilangin 2. Sini adalah 1000 meter. BT-nya udah ketahuan, itu 25 meter. JS-nya, JS udah ketahuan, yaitu 1000 meter dia. Dikali 100. Kalau udah gini berapa? Gampang aja. 0,2 25 dibagi 10, hasilnya adalah 2,5. Nomor 10 itu jawabannya adalah yang ini.
2,5. Kalau misalnya saya ada kesalahan, silahkan kalian komplain juga, nggak apa-apa. Ini contoh soal selanjutnya, nomor 11. Jadi yang diketahui adalah A ke C, yaitu 10 cm. Skalanya adalah, yang ini lebih mudah karena skalanya udah ketahuan. Itu skalanya 1/200.000. Nah, persentasenya berapa? Silahkan kalian kerjain dulu. Kalau misalnya masih bingung, bisa ditanyakan ke saya. Kalian cari CI-nya dulu, beda tingginya dulu, terus setelah itu baru JS-nya. Setelah itu masuk ke rumus. Rumusnya gimana? Ingat, rumusnya adalah jadi kesimpulan hari ini baru cuma satu rumus, tapi rumusnya mungkin lebih banyak daripada rumus-rumus sebelumnya. Kalau misalnya kalian masih bingung tentang rumus yang ini, berarti rumusnya yang sebelumnya belum paham. Silahkan kalian cek di video-video sebelumnya. Linknya juga ada, saya tampilin di link deskripsi. Per jarak sebenarnya dikali 100%. Nah, biasanya untuk jarak sebenarnya ini harus kalian ubah ke meter biar lebih mudah. Ini rumusnya. Untuk rumus yang udah keempat berarti. Ini rumus yang terakhir mungkin di materi yang ini. Silakan kalian pelajari sendiri dulu. Oke, video kali ini telah selesai. Kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau misalnya kalian masih bingung tentang materi hari ini, bisa ditanyakan langsung ke saya. Terus jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian agar bermanfaat, dan juga lupa untuk subscribe channel ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.